Hey Hopop gengs! Kamu pasti pernah mendengar legenda dan cerita makhluk mitologi. Makhluk itu umumnya menyerupai hewan atau setengah hewan, setengah manusia. Tapi ternyata ada beberapa dari mitos itu yang ada di dunia nyata loh. Meski nggak sedikit pula yang ternyata hoax. Buat bedain mana yang benar dan rekayasa, yuk simak DPV kali ini. Kita mulai dari makhluk mitos di negara sendiri, yaitu burung Garuda. Sejak dulu, sering menjadi perdebatan bahwa burung Garuda yang dipakai jadi lambang negara itu sebenarnya ada di dunia nyata. Namun, beberapa waktu lalu, sebuah video di tahun 2017 beredar dengan keterangan bahwa burung raksasa inilah wujud dari burung Garuda yang sebenarnya. Wah, memang terlihat luar biasa ya ukuran burung ini. Namun, apakah benar ini adalah wujud burung Garuda sebenarnya? Sebelum itu, mari kita tinjau dulu asal mula pemilihan burung Garuda sebagai lambang negara. Jadi, Garuda merupakan sosok mitologis dalam dongeng Mahabharata yang kerap muncul dalam berbagai kisah, terutama di Jawa dan Bali. Garuda digambarkan sebagai burung yang perkasa, setia kawan, dan berani. Selain itu, burung Garuda adalah kendaraan Dewa Wisnu ketika berkelana di penjuru bumi. Jadi, memang bisa dibayangkan ukuran tubuh hewan ini pasti amat besar ya. Nah, setelah Perang Kemerdekaan Indonesia di tahun 1945 hingga 1949, Sultan Hamid II pun dipercaya menjadi perancang lambang negara dan memilih burung Garuda sebagai lambang. Awalnya sosok Garuda dalam lambang memiliki kepala gundul mirip seperti lambang burung elang milik Amerika Serikat. Namun, kemudian ditambahkan jambul pada kepala burung agar terlihat beda. Para ahli kemudian mencari burung nyata yang dianggap mewakili keperkasaan dan sifat burung Garuda. Hingga ditemukanlah burung elang Jawa atau Spicaetus bartelsi. Ya, walaupun ukurannya tidak sebesar yang kita bayangkan sih. Lantas, bagaimana dengan burung ini? Setelah ditelusuri, ternyata ini adalah burung pemakan bangkai jenis kondor California yang masih muda. Jadi, bukan Raja Wali apalagi Garuda. Sudah jelas ini hoax ya. Selanjutnya ada sebuah foto roh rubah yang beredar cepat melalui media sosial dan membuat banyak orang kaget sebab kemunculan roh rubah dipercaya sebagai pertanda akan terjadi sesuatu yang baik atau bisa buruk. Banyak orang yang tidak percaya jika makhluk mitos ini nyata. Namun tidak sedikit pula yang percaya bahwa tidak ada yang tidak mungkin. Maka, foto roh rubah ini bisa saja memang benar adanya. Jadi manakah sebenarnya yang patut dipercaya? Roh rubah berekor 9 berasal dari mitologi Tiongkok dengan nama Hulijing. Dalam cerita rakyat, rubah ini digambarkan sebagai roh yang memiliki kekuatan gaib dan sihir, nakal, terkadang menipu orang lain dengan menyamar sebagai perempuan cantik. Tak hanya di Cina, masyarakat Jepang juga mengenal sosok makhluk mitologi berwujud roh rubah berekor 9 yang dikenal dengan nama Kitsune. Semakin tua umur roh rubah, maka ia akan menjadi semakin kuat. Setiap 100 tahun, rubah akan mendapatkan 1 ekor ekstra. Sehingga rubah paling tua akan berusia mencapai 900 tahun. Bahkan di Korea pun dikenal roh rubah berekor 9. Hanya saja memiliki nama yang berbeda, yaitu Kumiho. Pada intinya, kisah roh rubah sering menjadi momok mengerikan bagi rakyat Tiongkok, Jepang, hingga Korea. Karena roh ini sering merasuki tubuh manusia. Lebih detailnya, para pecinta Naruto pasti udah tahu melalui karakter Kyuubi atau Kurama, iya nggak sih? Namun hingga saat ini, telah dipastikan bahwa sosok roh rubah hanya makhluk mitologi belaka dan tidak pernah terlihat di dunia nyata. Sedangkan foto roh rubah berekor 9 ini diyakini sebagai karya seni yang bisa kamu temukan sedang dijual di situs ini. Sehingga udah jelas ya kalau ini bukanlah wujud dari roh rubah asli alias boneka belaka alias kabar ini adalah hoax. Berikutnya ada sebuah video detik-detik terjadinya tsunami di Jepang di tahun 2016 lalu.
Dalam video ini terlihat samar bayangan putih melintas di belakang pohon dan tampak bergegas naik ke atas bangunan, kemudian menghilang. Bayangan putih itu disebut-sebut sebagai penampakan Kappa, makhluk mitologi dari Jepang. Benarkah sosok ini adalah Kappa? Gempa bumi memang pernah terjadi di Fukushima tahun 2016 lalu dengan kekuatan 6,9 skala Richter yang mengguncang Jepang. Kemudian mengakibatkan gelombang dengan tinggi 1 meter melanda daerah pesisir Fukushima. Sekitar 1 jam setelah gempa, dilaporkan bahwa tsunami setinggi 1,4 meter itu terjadi di Sendai, prefektur Miyagi. Namun, apakah sosok bayangan putih yang terbang itu adalah Kappa? Dari berbagai literatur, Kappa dalam bahasa Jepang berarti anak sungai. Mereka adalah makhluk air yang dapat ditemukan pada cerita rakyat Jepang. Kadang juga disebut dengan Gataro atau Kawako. Kappa digambarkan memiliki tubuh yang mirip dengan anak-anak manusia. Namun, kulitnya bersisik mirip reptil berwarna hijau hingga kuning atau biru. Mereka hidup di kolam dan sungai di Jepang, serta memiliki berbagai organ tubuh yang memungkinkannya hidup di lingkungan berair, seperti selaput di antara jari-jari tangan dan kaki. Aroma tubuhnya itu seperti ikan, dan memang mereka mampu berenang seperti ikan. Ciri fisik paling menonjol adalah cekungan di bagian atas kepala yang dapat menampung air yang dianggap sebagai sumber kekuatan Kappa. Air itu tidak boleh tumpah. Jika tidak, mereka akan mati. Nah, dari sini kamu udah bisa bandingkan kalau ciri-ciri Kappa jauh berbeda dengan bayangan putih itu kan? Beberapa orang menilai bayangan putih itu sebenarnya hanyalah deburan air yang meluap, lalu diterpa tiupan angin yang sangat kencang. Yang pasti, itu bukanlah Kappa seperti yang selama ini dipercaya orang-orang ya. Mari kita berikan stempel hoax. Makhluk mitologi selanjutnya ada naga yang terekam samar-samar dalam video yang diambil saat malam hari di tengah badai ini. Perlu kejelian untuk melihat sosok naga yang dimaksud. Bagaimana? Sudah jelas kan? Nah, menurut kamu, apakah ini benar sosok naga? Atau jangan-jangan hanyalah editan? Seperti yang kita ketahui, naga nyaris muncul dalam seluruh kebudayaan manusia, baik di timur maupun barat. Hanya saja, sosok naga dalam masyarakat barat sering digambarkan sebagai makhluk yang seram dan menakutkan. Sedangkan dalam peradaban masyarakat timur sebaliknya, sosok yang bijaksana dan agung layaknya dewa. Dalam keterangannya, penampakan naga di tengah badai ini diambil di Barcelona, Spanyol pada tanggal 21 Mei 2021. Namun setelah ditelusuri, video yang pertama kali diunggah oleh akun Hollywood Scotty ini menyertakan keterangan bahwa akun ini dibuat oleh seseorang yang selalu tertarik dengan efek visual secara amatir. Dan video ini merupakan salah satu karyanya. Nah, hoax lagi nih Pop Gengs. Oke, dan yang terakhir ada foto penampakan manusia serigala yang juga nggak kalah menghebohkan jagat maya, terutama warga yang berada di Brasil. Sebab foto ini diambil di sebuah desa di Brasil. Namun apakah benar ini adalah penampakan manusia serigala? Kamu tentu nggak asing dengan sosok manusia serigala ya, yang juga dikenal dengan nama Lycanthrope atau Lycan. Makhluk ini adalah sebuah mitos dari Eropa kuno, berupa monster setengah manusia dan setengah serigala. Konon, manusia serigala akan berubah pada saat bulan purnama tiba. Seperti yang selama ini kita tonton dalam berbagai film. Sedangkan mengenai foto yang ramai diperbincangkan tahun 2020 lalu ini, setelah ditelusuri dan dianalisa, ternyata ini bukanlah gambar manusia serigala asli yang terekam kamera CCTV, melainkan hanya foto seorang manusia biasa yang baru pulang dari pesta Halloween menggunakan kostum serigala seperti ini nih. Ya ampun, padahal aku tadinya udah yakin banget pas lihat kakinya itu. Yuk kita berikan stempel hoax. Nah, demikianlah cek fakta yang kami lakukan dengan mengutip beberapa sumber. Walaupun sudah dibuat seakurat mungkin, namun tetap ada potensi salah informasi, maka tidak mesti dijadikan acuan kebenaran. Ingat, jangan buru-buru membagikan kabar yang kamu tidak yakin kebenarannya. Oke?